Kultum ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, fokusnya yang kita bahas adalah surah 7 ayat 34. Ini karena masuk dalam kategori yang wajib mengetahui, maka kita sampaikan hal ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah subuh, sudah pernah Ustaz Salam sampaikan bahwa di dalam pelajaran kita ada dua yang kita bersihkan, tutahhir wa tuzakki. Pertama, kebersihan secara zahir, muncullah namanya istinja dulu mandi. Kemudian kebersihan secara batin. Ini yang disebut dengan amalan tubuh, ini yang disebut dengan amalan batin. Artinya setiap orang itu harus paham bahwa pada saat dia mengerjakan pekerjaan syariat itu selalu ada amalan hakikat. Pada saat orang mengerjakan amalan tubuh itu selalu ada amalan batin, karena dia tidak mungkin dipisah, karena dia ada di dalam satu diri. Nah, ini yang harus kita luruskan dulu supaya jangan sampai nanti pada saat pengamalan ini terpisah. Kita hanya mengerjakan ibadah, tapi tidak tahu target ibadah itu untuk apa. Kita melaksanakan perintah, tapi tidak mengerti siapa yang kita sembah. Padahal ini ada di dekat-dekat. Dia tidak mengetahui, karena dia tidak memahami, akhirnya terpisah terus antara jasmani dan rohani. Nah, kalau ini terbawa sampai menjelang sakaratul maut, nah ini yang bahaya. Nah, oleh sebab itu, inilah gunanya pengurus kenapa mengadakan taklim dalam rangka untuk memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan, memberikan masukan. Kuncinya adalah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi setiap diri masing-masing dipersiapkan. Makanya amalan apapun, pelajaran apapun yang disampaikan oleh dia ulama habaib di masjid itu untuk apa? At-Tahrim ayat 6, anfusakum wa ahlikum naro. Tolong pelajaran ilmu itu disampaikan kepada keluarganya. Karena apa yang kita ajarkan itu dari kita untuk kita. Jadi bukan dari kita untuk orang lain, tidak. Jadi siapa yang belajar, siapa yang menimba ilmu, siapa yang mencari, maka dialah yang beruntung, dialah yang akan mendapatkan berkah. Nah, oleh sebab itu dari awal pertama ini yang harus kita luruskan dulu. Ada dua amalan yang menjadi target pada saat kita melaksanakan perintah syariat. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka kita masuk kepada yang kedua. Yang di luar itu apa? Yaitu tubuh Muhammad. Yang di dalam itu siapa? Yaitu batin Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu jahil batin. Makanya pada saat kita melakukan zikir, ini selalu kita ulang-ulang ini. Apakah dia menggunakan media, ataukah dia langsung menggunakan tangan, ataukah tidak menggunakan amalan yang jahil, tapi langsung dia tunduk tafakkur. Setiap kali dia membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimat itu targetnya bagaimana kalimat illallah itu dimasukkan ke fisyur surah 8 ayat 2. Tapi untuk amalan batinnya yang di dalam, setiap kali la ilaha illallah, dia langsung menjawab Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Untuk apa? Supaya yang berzikir dengan yang dizikiri itu makomnya itu jelas, kedudukannya itu jelas. Nah, kalau yang ini tidak dipahami, hanya ini saja mengerjakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, muncullah gerakan-gerakan dan itu memancing khodam masuk ke dalam diri. Kenapa? Karena tidak ada backup di dalam tubuh.
merasa kaget kalau dia berzikir, tiba-tiba suaranya berubah, tiba-tiba kerasukan, tiba-tiba merasa berat, tiba-tiba badannya kayak ada yang kebakar, macam-macam seterusnya. Padahal itu adalah karakter sifat. Nah, yang ketiga, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi targetnya itu sudah jelas, semua amalan itu ke fisudur, tapi yang di dalam itu otomatis selalu dijawab. Paling tidak kita pahami. Allah, itu kewajiban kita untuk mengantar ke fisudur. Allah, tapi sebaliknya Allah Akbar di sini juga membenarkan tasdik bil qalbi. Aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dia membenarkan langsung kegiatan tubuh pada saat dia beribadah. Kapan dia tidak membenarkan, maka pada saat ibadah itu dipertanggungjawabkan, kamu sholat tapi tidak pernah aku terima ibadah itu. Kenapa? Karena aku tidak pernah disertakan di dalam dirimu sebagai penyaksi secara batin. Hati-hati. Sebagai penyaksi secara batin. Makanya sebelum kamu mengetahui tentang al-batin itu, aku sertakan di dalam tubuhmu itu namanya malaikat. Makanya muncullah makrifat kepada mereka. Ada yang di bawah kanan, bawah kiri, surah 56 ke bawah. Ada juga yang suka masuk ke dalam hatimu, 13. Surah 33 Al-Ahzab ayat 43. Ada juga yang memproyeksikan antar waktu 13 ayat 11. Ada juga yang memproyeksikan pada saat kamu jalan dilindungi dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah kezaliman. Muncullah amalan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni. Itu coba. Nah, inilah pasukan-pasukan kekuasaan kebesaran Allah yang disertakan di dalam tubuh. Nah, itu yang harus kita sadari. Tapi semua apa yang Allah berikan di dalam tubuh itu tidak akan merespek ke dalam diri yang bersangkutan kalau yang punya diri di dalam itu tidak dikenali, tidak pernah disentuh, tidak pernah didatangi, tidak pernah diopeni, terkunci. Muncullah amalan jahil saja yang berjalan. Nah, kalau sudah begini, maka yang di dalam itu akan diganggu. Muncul karakter orang yang suka sholat, rajin berjamaah, baca Quran, zikir diri, berkemana-mana, mendatangi taklim. Tapi pada saat ada sesuatu keluar dari lisannya perkataan jorok, caci maki, sumpah serapah, suuzon, buruk sangka, tidak hasan. Kenapa bisa ini? Kenapa muncul? Itulah tadi persoalannya yang awal kita bahas. Karena dipisahkan antara ilmu jahil sama ilmu batin. Berarti selama ini cuma fata morgana yang dilaksanakan. Kelihatannya ibadah, hakikatnya belum. Nah, di sini apa istimewanya pelajaran kita ini yang subuh Jumat. Makanya selalu Ustaz salah ulang-ulang sampai Bapak Ibu paham. Sehingga mau bermain di mana saja, mau belajar sendiri, atau menggunakan Zoom, atau mengikuti YouTube dari kajian para ulama, gampang. Yang penting kuncinya itu dipegang dulu. Tapi kalau tidak dipegang kuncinya, nah ini sudah suka comot-comot ilmu, ambil di sini, ambil di sini, ambil di sini, ambil di sini, tidak pernah hafal. Nah ini sudah yang bikin kacau dalam persidangan Islam. Orang memandang dia memiliki ilmu yang luas, tapi digunakannya untuk berdebat atau digunakannya untuk mencari pembenaran. Nah, itu sudah yang bikin Islam itu al-muslimul mahjubun ala muslim. Antara Islam sama satu suka berkelahi. Persoalannya ada di situ. Fi qulubihim maradun. Karena dia punya penyakit, tapi dia tidak sadar. Kalau kita di sini kan kita bimbing. Bagaimana cara menghilangkan penyakit yang di hati? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui cas, hidupkan
1 Asy-Syams ayat 9 dan 10. Itu Allah yang kasih tahu. Jadi Ustaz Salam itu cuma buka aja ayat-ayat yang Bapak Ibu sudah tahu, sudah sering baca, sudah sering dengar. Cuman penerapan amaliyahnya yang belum. Nah, sudah mulanya pengurus mengadakan kajian taklim. Makanya Ustaz Salam bilang yang penting ikuti kajian Ustaz Salam itu berseri. Jadi ilmu apapun yang pernah Bapak Ibu pelajari justru tambah mantap nanti sampai kepada penguraian pembahasan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya naik pada tingkatan mengamalkan, baru Quran yang di depan itu bisa direalisasikan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa buktinya? Kamu tiap hari baca Quran kok, bahkan target 1 juz. Lalu apa yang sudah kamu amalkan? Yang mana dari yang kamu baca itu yang sudah kamu taklimkan masuk ke tingkatan amaliyah? Yang mana? Nah, berarti kan masih dalam kondisi syariat, masih dalam posisi hanya mencintai bacaan, tidak mencintai mengamalkan. Makanya ragu terus isinya Quran ini. Padahal tidak seperti itu. Banyak isi-isi kandungan, ayat-ayat tertentu yang bisa kita gunakan. Nah, makanya surat 734 begitu menghadapi insiden, apakah kita secara pribadi ataukah keluarga dalam posisi sakarat, maka kita tampil datang ke situ, apa dulu yang kita lakukan? Nah, dari atas sudah diperiksa Tuhan. Apa yang diperiksa? Matanya dibuka. Kalau putih semua, berarti ini sudah dalam posisi koma. Tapi kalau putih semua tapi masih bergerak-gerak, berarti ini dalam posisi dia berada di bawah sadar, tidak koma. Maka perlu kita terapi, perlu kita adakan hubungan listrik dalam tubuhnya. Apa itu? Nah, ini apa? Halo, tangan kita ini antara jempol sama telunjuk. Ini nama yang membuat baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri langsung saja dipicik kuat-kuat, membaca selawat, membaca syahadat, dipicik kuat-kuat begini. Terus saja sampai dia bangun. Halo, halo. Kalau dokter kan dikasih alkohol, sembangun. Nah kalau kita tidak ada alkohol, otot besar yang ada di antara dua ini dipicik kuat-kuat, tapi jangan pakai kuku, nanti malah luka. Baik kanan maupun kiri dipicik. Halo, paham ini? Nah, itu metode yang pertama kita lakukan dengan metode Shifa pada saat kita berhadapan dengan posisi seperti ini. Nah yang kedua, karena tubuhnya ini sudah tidak mengalir energi Allah, maka kita ambil tangannya, kita pukul, kasih kejutan, baik kanan sini sama kakinya, untuk kasih kejutan. Jadi dua sudah dapat ilmu. Kalau dokter dengan pakai alkohol atau dikasih alat pacu jantung. Nah kalau kita secara jahil seperti ini. Nah ini yang Ustaz Salam gunakan kemarin yang ibadah haji 2018. Pada saat sudah ada di Arafah, ada orang tua yang tiba-tiba jatuh. Ustaz Salam dipanggil sama istri, di sana ada bapak-bapak. Ustaz Salam lupa di mana tinggal bapak itu. Karena begitu selesai, Ustaz Salam pergi, tidak perlu lagi ditahan. Nah, lalu ditangani oleh medis dan sebagainya. Ini sudah pegang-pegang ada, sudah satu-satu nama sini. Nah itulah yang Ustaz Salam gunakan. Langsung Ustaz Salam bikin, Ustaz Salam pukul tangan sama kakinya, baru Ustaz Salam talqinkan baca 2 kalimat syahadat. Karena dia masih dalam posisi ngambang, artinya belum dalam keadaan koma. Jadi syahadat atau la ilaha illallah. Ustaz Salam cabut seluruh jari-jari tangan dan kakinya dengan menggunakan sholawat. Begitu sudah bangun sadar, Ustaz Salam tinggal juga urusannya medis. Yang penting dia tidak mati dalam posisi itu. Nah, itu yang urgent yang harus segera kita laksanakan. Tidak usah heboh, tidak usah ribut. Biarin aja dulu. Nah, karena lewat kaki kita masuk ruangan ICU, apa yang kita cek? Ini telapak kakinya kita gerek-gerek. Begitu kan?
Atau kalau enggak, betisnya kita cibit sampai di paha, respon enggak? Enggak, berarti kan sudah ada di pusat itu nyawanya. Sudah berjalan berarti pencabutan roh itu naik dari pusat. Nah kita tes lagi di pinggang, kita tusuk, kita cibit lagi. Kalau dia masih respon berarti masih ada di sekitar itu. Nah begitu sudah tidak respon berarti sudah ada di tenggorokan. Lain sudah telinganya kita cibit, dia sudah bergerak berarti sudah tinggal tunggu waktu ini. Karena antara kaki ke pusat sampai ke tenggorokan perjalanan ini tidak lebih kurang dari 40 hari perjalanan ini. Yang kedua, koreksinya bilang Nabi, antara kelahiran dengan kematian itu tidak jauh. Antara kelahiran dengan kematian itu tidak jauh, kata Rasul. Tapi lahir hari apa? Tapi lahir hari apa? Meninggalnya hari itu. Jadi tidak jauh seputar antar waktu itu. Makanya pada saat ulang tahun lakukanlah puasa, sujud syukur, bersedekah, memperbanyak muhasabah. Kenapa? Siapa tahu pada saat kamu berulang tahun kamu meninggal saat itu. Dalam rangka muhasabah diri, bisa dicerna ini sampai di sini, bisa dipahami. Iya. Karena ini untuk persiapan kita sendiri dan untuk nanti apabila kita menghadapi di rumah atau dimanapun posisinya, maka ilmu yang sudah Ustaz Salam sampaikan ini jangan tidak diamalkan. Karena Bapak sudah menerima pada hari ini tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah dan itu selalu Ustaz Salam ulang. Setiap kali taklim Ustaz Salam ulang. Kadang nanti beda 2 minggu diulang lagi. Karena kenapa? Karena ini ilmu pakai, tidak akan lekang oleh panasnya matahari. Selalu kita pakai, selalu kita sebarkan. Tinggal pada saat dia menghadapi posisinya itu kasusnya bagaimana? Itu aja persoalannya. Tapi tata cara pelaksanaannya sama. Nah, begitu sudah dikoreksi untuk kaki sampai di kepala, maka tugas pokok kita untuk dikonsultasi, tolong diperiksa lubang dubur dan kemaluannya, istinjaknya harus bersih. Innallaha nazir la yuqbalu illa nazir. Allah tidak menerima kalau tidak bersih, karena Allah itu bersih. Maka tugasmu untuk tahbir wa tuzakki. Tolong secara jahil, hadas dan najis itu harus steril. Nah yang kedua yang kamu jaga adalah bagaimana hatinya, detak jantungnya, tarikan nafasnya berisi dengan zikir. Kalau la ilaha illallah maka zikir yang hakikat. Zikir hakikat. Masih ingat ini? Halo. Kalau yang biasa kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, karena dia masih sadar. Kalau dia sudah mulai kadang-kadang bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti masih la ilaha illallah dipakai. Tapi kalau sudah berarti halo, masih ingat ini? Halo, masih ingat ini? Hah? Halo, sesuatu tidak tanggung jawab nanti kalau salah-salah. Karena sudah salah urut ini. Yang mana yang amalan jahil, yang mana amalan batin. Nah ini dari tadi sholat Ustaz Salam disuruh kasih tahu yang begini. Bukan maunya Ustaz Salam. Ustaz Salam sholat tadi disuruh bahas. Karena bapak-bapak banyak yang tak amalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah.
Nah yang ini nih, Bapak belum amalkan. Halo? Ini Bapak belum amalkan ini. Makanya saya selalu disuruh bahas tadi. Karena Bapak masih pakai yang biasa. Padahal sudah masuk ke dalam dia, tapi dia masih pakai yang luar. Sementara nafsi ikatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Kalau tiba waktunya kamu tidak dikasih tahu lagi, dia keluar dia cabut langsung. Nah sementara kamu tidak siap. Halo? Allahu Akbar. Isinya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Itulah yang jahil. Makanya bilang Nabi, pada saat orang ini dalam posisi seperti ini, yang bantu yang keluar itu adalah kebiasaannya pada saat dia hidup, pada saat dia sadar. Ini yang keluar. Makanya kalau tidak dilatih, tidak bisa. Karena ilmu ini bukan saladin, abrakadabra. Tidak bisa. Makanya tadi Al-Hasyr 18, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat masing-masing. Makanya Bapak tidak bisa. Bapak-bapak ibu-ibu mari sama-sama kita bantu dengan baca surah Yasin. Kalau mau dimudahkan dia panjang umur. Kalau dia memang mau meninggal husnul khotimah dengan berkat surah Yasin Al-Fatihah. Tidak bisa. Ini amalan pribadi yang kembali sama Allah. Kamu tugasmu adalah hakul muslim alal muslim. Kalau ada saudaramu posisi begini, kewajibanmu bantu. Tapi dia sudah ada sarana secara pribadi. Dan kalau tidak punya secara pribadi, nah ini yang bikin kacau. Karena urutannya Rabbik firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang surah 44:1 itu. Pribadimu dulu. Siapa lagi keluargamu, siapa lagi orang lain. Jadi tidak bisa begini, kamu orang lain atau keluargamu orang lain sementara ini tidak punya bekal. Nah, ini yang bikin celaka 12. Makanya kalau ada keluarganya yang belajar, nah dialah yang membekali. Makanya disuruh periksa dari kaki, diperiksa matanya, diperiksa denyut nadinya, dilihat wajahnya, hidungnya bengkok kan? Kan sudah salah kasih tahu itu tanda-tanda menjelang orang sakaratul maut. Tanda itu ikra ada di alam, tidak ada di kitab. Makanya ini harus kolaborasi dalam alam. Artinya apa? Setiap didatangi orang meninggal, nih tutup, datang kita bertakziah. Ngapain Bapak di situ? Datangi mayatnya, dibuka, lihat mukanya. Ini tidak pernah. Datang dulu di luar, datang dulu di situ, langsung pegang Yasin. Jadi lihat dulu mukanya, apa yang berubah. Nah ini tidak kita kerjain. Makanya selalu tanya, dari mana Ustaz tahu hidungnya bengkok? Mana dalilnya? Pasti begitu nanyanya. Karena tidak paham. Ikra itu diturunkan, ada dua disuruh baca. Baca yang tertulis, Al-Quran dan hadis, sunnah-sunnah itu. Baca yang tercipta, yaitu di alam. Nah, alam ini menceritakan suasananya. Tapi karena kita tidak memiliki ilmu membaca, mendeteksi alam, hanya Quran hadis. Begitu ada informasi seperti ini, ini Ustaz salah. Itu karena tidak mau dipadukan kedua ilmu ini. Ikra. Setelah itu ayat kelima, alladzi allama bil qalam. Hasil itu kamu catat. Oh betul ya Ustaz salah. Hidungnya bengkok, mukanya kuning langsat, tersenyum orangnya. Berarti tidak disuruh. Mukanya berubah, jadi kuning langsat, jadi pemuda. Coba. Masih hidup sudah dikasih tahu tanda yang sama Allah. Tapi bagi yang tidak mengerti, itu aja diam-diam, langsung pegang atau buka HP, dibukanya surah 36, persiapan baca Yasin. Allahu Akbar. Banyaknya ilmu di situ lah, tidak mau dipelajari. Nah ini sudah bilang Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu mulai dari buaya, mulai dari ayunan
sampai ke liang lahat. Itulah daya hadis sentral itu. Tapi orang mencari mana hadis dari Quran di mana menunjukkan bahwa kalau orang meninggal itu bengkok, mana katanya Ustaz? Tuh, bungul kan? Kita padukan dengan yang di sini, dia ngotot yang tertulis. Bagaimana bisa ketemu? Nah, itu sudah gagalnya murid belajar sama guru-guru tarekat, guru-guru hakikat, guru-guru tasawuf, karena itu yang dibenturkan. Kamu tidak dapat apa-apa di situ. Di situ kesalahan belajarnya. Tuh. Nah, ini sudah satu kasih tahu kuncinya sudah. Kenapa banyak-banyak kelompok-kelompok jikir tarekat itu? Tidak dapat apa-apa dari guru. Karena semata-mata hanya ikut berzikir, hadir berjamaah, dengarkan. Kalau kita dulu belajar tidak begitu caranya. Kita tidak akan pulang sebelum kunci yang ada di badannya, tubuhnya guru itu kita terima, kita tidak pulang. Biar ada orang pulang harus berzikir, bawa air yang dibaca sama guru, kita tidak mau. Tunggu sampai jam 4 subuh baru pulihkan. Dari yang 100 itu jam 12 kita telepon bininya. Nanti jam mana tertidur di situ. Kita selesai baru dibangunkan. Kalau kita tidak, karena niatnya memang mau menimba ilmu guru, bukan untuk mau tidur, bukan juga mau berzikir di situ. Tidak. Nah, dari apa yang kamu lakukan sejak mulai isya tadi atau jam 00 ikut sholat berzikir sama guru, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu deteksi, apa yang kamu lihat, nah di situ sudah kamu tanya jam 12 ke atas itu sama guru, nah baru keluar ilmunya. Kenapa? Amalan itu kan zikir yang punya, jadi dia yang tahu apa yang terjadi dengan anak muridnya ini. Mursyid ini lah yang tahu. Guru ada begini tadi, apa maksudnya? Oh, tadi kan ada sempat begini lah. Dia merasa itu karena dia punya ilmu. Dia kayak bapak ada apa-apa dengan anaknya. Kenapa bapak merasa sama istri? Aku Pak Ustaz, anakku itu aku tidak ada rasa apa-apa. Ya kesalahan kamu pada saat anak itu sudah usia akil balik. Apa yang kamu lakukan tanggung jawab sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Satu, adakah anakmu itu kamu hitam waktu akil balik? Yang kedua, adakah anak itu Al-Baqarah 208? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Sini Quran. Mulai hari ini kamu mau Bapak Islamkan. Ikuti Bapak. Astagfirullahaladzim. Ayo. Satu kali wajib untuk Allah. Astagfirullahaladzim. 2 kali sunnah untuk Rasul. Astagfirullahaladzim. 3 kali karena Allah senang dengan Anda. Gil. Ayo nak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo nak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo nak. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Barakallah. Al-Fatihah. Bacakan doa selamat tolak bala. Kalau tidak tahu langsung Al-Baqarah 201 doa sapu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sejadah Quran kena. Mulai hari ini kamu sudah wajib mengerjakan sholat. Bapak sama ibu tidak berdosa kalau kamu tidak mengerjakan sholat. Lana amaluna wa lakum a'malukum. Bagi kamu amal kamu, bagi bapak ibu amal bapak ibu. Tidak ada dosa bapak ibu kalau kamu tidak mengerjakan sholat. Karena kamu sudah akil balik. Nah itu bapak ibu lakukan tidak? Kan ini selalu bulan dia mengislamkan anak. Selalu di bulan ada dalilnya. Makanya tadi selalu sertakan ayat-ayat yang mendukung. Karena semua maunya mana di hadis bilang anak urusannya diislamkan. Selalu begitu. Coba. Sampai botak kepalamu tidak akan ketemu dalil yang begitu. Karena dia terpecah-pecah, terpisah-pisah. Makanya dibilang dari kita mulai revisi. Terus yang mulia Al-Arwah kan 171 usia 3-4 bulan ini 120-165 hari. Alas terbilang itu. Apa ngaku dan Al-Arwah kita bilang qalu bala syahidna. Tuh dasar dalil kita. Ya Allah bersaksi. Apa saksimu? Asyhadu an la ilaha illallah
menyenangkan. Ini jodoh, ini rezeki, ini mati, kodok dan modal, sparring partner, nafsu, begitu kan? Dari 0-40 hari terbuka ini kan? Nah. Begitu akhir balik, dimasukkan lagi. Syahadat tauhid harus ketemu dengan syahadat rasul. Kapan kamu jadi bapaknya yang menjadikan imam dan makmum? Sini kau nak. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi syahadat itu anak itu terima dari kita, bukan dari orang lain. Ini karena tak belajar bapaknya, orang lain mensyahadatkan anaknya. Berarti orang itu yang dapat pahala. Ya. Jadi makanya tadi ini tidak merasa kalau di sini kena musibah. Ini tak merasa. Kenapa? Karena anak belum diislamkan. Yang kedua, waktu pergi berpisah tempat yang jauh tidak diikat dengan syahadat. An-Nisa ayat 1. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi. Pakai namaku satu sama lain kamu saling meminta. Orang boleh nak? Sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab. Berangkat. Enggak dipakai dia. Belum. Enggak dipakai. Karena selalu minta dalil. Begitu dia datang lagi, ayo nak.